Hey guys, it's Rizzy here. Di video kali ini aku itu mau jawabin pertanyaan yang udah sering banget aku dapetin di TikTok dan juga Instagram tentang gimana sih caranya kok aku bisa kuliah ke Hungary gratis. Nah, tapi instead of like just sitting in front of my camera and talking for 16 minutes straight, aku mau bawa kalian sambil jalan-jalan ke atas bukit yang ada di Budapest dan kita bakal lihat pemandangan Budapest dari ketinggian. Jadi, ya udah kita bakal naik ke atas aja dan aku bakal sambil cerita. 40 days in the dark, 40 nights with no stars, an empty room and a broken mind, no one calling, no sense of time. So aku baru aja naik Metro Line number M4 buat pergi ke bukitnya dan habis ini kita perlu jalan sekitar kayak 15 minutes away. Gak terlalu jauh tapi lumayan mendaki, so I think it's gonna be a little bit of effort to go there. So anyway, ini tempat yang pengen aku tunjuk ke kalian. Jadi ada di balik bukit yang bisa kalian lihat sekarang, tapi sekarang kita harus naik dari jalan yang ada di sana, naik ke atas terus ke arah belakang sana, terus kita bakal bisa ngelihat view Budapest dari ketinggian. And then di depan bukit ini ada St. Gellert Hotel dan juga Thermal Bath yang as you guys can see it's really huge. Dan sejujurnya aku belum pernah pergi ke sini karena lumayan mahal, kayak sekitar 13.000 foreign. Mungkin kalau aku konversinya sekitar 500.000 rupiah gitu. Oke, pertanyaan dan timeline yang pertama, gimana sih awal ceritanya aku mutusin buat kuliah ke luar negeri dan kenapa nggak di dalam negeri aja? So long story short, aku itu dari kecil bukan anak yang punya cita-cita buat bisa ke luar negeri. Aku bukannya yang dari SD udah dipersiapkan buat ke luar negeri, udah ikut A-level atau sekolah di kurikulum internasional, udah belajar bahasa Inggris yang memadai atau bahkan udah bisa ngomong bahasa Inggris. Aku ya dari kecil mimpinya ya pengen sekolah di PTN, ITB, UI, jurusan Computer Science. Tapi dari kecil aku itu emang udah suka banget sama IT dan sampai kemarin waktu aku apply sekolah juga jurusannya semuanya Computer Science atau IT, kayak that's all. Aku nggak apply jurusan lain sama sekali. Waktu aku SMP aku juga beberapa kali ikut training by Google buat bikin aplikasi Android di ITB dan juga Brawijaya. So aku dari kecil emang udah belajar coding and that's why that I only apply to computer science major. Aku SD, SMP, SMA sekolahnya negeri semua. Bahkan sampai aku SMA tahun terakhir aku tuh belum ada kepikiran buat sekolah ke luar negeri sama sekali. Tapi waktu COVID, waktu pandemic, sekolah online, orang-orang di rumah aja, this was the time where everything changed. Jembatan warna hijau yang udah kalian lihat dari tadi itu namanya St. Gellert Bridge dan sekarang kita lagi ada di St. Gellert Hill dan hotel dan thermal bath yang tadi aku bilang namanya St. Gellert juga dan sungai yang di belakang aku namanya Sungai Danube dan di Sungai Danube itu banyak banget kapal ferry dan juga kapal kecil, boats gitu yang going around the river. Dan malam kalau kalian naik kapal itu cantik banget. And I think you guys just have to pay 5,000 foreign, sekitar 200.000 rupiah. Waktu itu aku pernah naik kayak sekitar beberapa bulan yang lalu. And I think it's one of the most recommended activity if you guys going to Hungary. Ya udah tuh, jadi karena sekolah online di rumah aja, aku jadi punya waktu buat scrolling social media lebih banyak daripada biasanya. Sampai yang awalnya aku ngira buat keluar negeri kuliah itu cuma ada buat S2. Dan aku tahunya juga cuma LPDP doang. Dan sampai akhirnya aku itu sadar kalau beasiswa S1 aja itu ada banyak banget, apalagi beasiswa S2. Aku inget banget waktu itu aku mulai sekolah online di tahun 2020 bulan Maret. By the way aku udah jalan sekitar 15 menit dan ini udah lumayan tinggi. View-nya di belakang lagi bagus banget, langitnya cuman sedikit agak mendung jadi langitnya nggak terlalu cantik seperti biasanya. Oke, lanjutin cerita yang tadi. Kan 2020 Maret mulai sekolah online, aku jadi mulai tahu banyak info. Sampai akhirnya di bulan September 2020 itu aku masuk kelas 3 semester 1 dan aku baru memutuskan buat coba sekolah ke luar negeri buat apply beasiswa. Nah itu September 2020, waktu aku sebenarnya udah nggak cukup sih buat apply ke luar negeri.
buat apply beasiswa kayak gitu karena berkasnya ada banyak banget. Aku harus tes IELTS, ABCDE, tapi aku masih nekat buat coba keluar negeri. Tapi bukan berarti aku nggak ikut ujian SBMPTN buat masuk PTN dalam negeri. Aku masih tetap prepare SBMPTN, aku masih ngerjain soal dari buku Wangsit. Kalau kalian pejuang SBM 2020-2021, kalian pasti familiar dengan buku Wangsit. Aku nggak tahu kalau sekarang masih ada buku itu atau enggak. So it was a bit tough as well buat prepare sekolah ke luar negeri dan juga sekolah dalam negeri. Tapi aku bisa handle-nya waktu itu karena kita sekolah online. Aku nggak perlu commute dari rumah ke sekolahku yang sekitar 15 kilo. Waktu aku ke-save banyak banget, jadi aku bisa sambil riset dan do everything gitu loh. Masih bisa prepare. Dan waktu itu sekolah aku juga yang nggak pakai Zoom meeting kelas gitu loh. Jadi kita cuma pakai Google Classroom, baca material, dan assignment atau homework kayak gitu. Jadi aku punya banyak spare time buat riset tentang beasiswa-beasiswa ini. Jadi menjawab pertanyaan di awal, kenapa memilih keluar negeri daripada di dalam negeri, ya sebenarnya aku tidak terlalu memilih juga sih guys. Lebih kayak aku jalani dua-duanya waktu itu, karena aku takutnya kalau aku cuma apply luar negeri doang terus nggak ada dapet, aku jadi gap year. Sedangkan aku tuh nggak mau gap year. Ya udah, jadi dalam negeri itu jadi alternatif aku, dan emang pergi ke luar negeri jadi fokus utama aku waktu itu. Mungkin alasan lainnya, aku ngerasa karena aku pengen kuliah jurusan computer science dan IT itu di luar negeri kembangnya pesat banget, dan aku juga punya mimpi buat kerja ke luar negeri. So that's why I was focusing more in my journey to study abroad at that time. Oke, sekarang kita masuk ke timeline kedua. Beasiswa apa yang aku apply ke Hungari supaya bisa akhirnya aku sekolah gratis di sini, dan persiapannya gimana? Oke, pertama, beasiswa yang aku apply waktu itu ada 17 beasiswa. Iya, banyak banget. Buat waktu yang aku bilang singkat tadi, aku ternyata bisa apply lumayan banyak juga. Yang persiapannya juga waktu itu nggak main-main. Dan 17 beasiswa yang aku apply semuanya itu fully funded. Fully funded di sini itu artinya tuition fee atau SPP dibayarin penuh, biaya hidup dibayarin, tempat tinggal dibayarin. Karena jujur aja buat bayar sendiri sekolah di luar negeri itu mahal banget dan gak ada duitnya. So that's why I had to apply a fully funded scholarship at that time. Oh ya, aku lagi jalan di Jembatan Putih yang kalian lihat dari atas tadi, jadi mungkin agak berisik. Nah, dari 17 beasiswa itu salah satunya adalah beasiswa yang aku dapat sekarang di Hungari yang namanya Stipendium Hungaricum Scholarship. Tapi selain yang Hungari, aku juga apply ke China, ke Korea, Jepang, Romania, Turki, dan lain-lainnya. Aku lupa, ada banyak waktu itu. Dan dari 17 beasiswa itu, aku beruntung banget bisa dapat 5 beasiswa. Yang aku juga gak nyangka aku bisa dapat 5. Persiapannya gimana? Ya of course, waktu itu aku harus fokus pertama adalah punya sertifikat IELTS atau sertifikat bahasa Inggris yang diakui sama institusi perguruan tinggi di luar negeri. IELTS ini menurut aku lumayan susah karena aku bukan dari sekolah internasional yang dari kecil udah ngomong bahasa Inggris. Aku waktu itu ada beli kursus yang belajar sendiri dari Udemy buat tahu strategi ngerjain soalnya gimana, tapi aku nggak ada kursus ke kelas yang ada gurunya ngajarin langsung kayak gitu, aku nggak ada. So tadi nomor 1 IELTS, nomor 2 sekarang itu motivation letter atau essay, yang sering banget kalau apply ke luar negeri itu pasti dimintain motivation letter atau essay ini. Itu basically kayak kalian tulis kenapa kalian mau ke luar negeri, kenapa kalian pilih kampus ini, kenapa jurusan ini, kenapa beasiswa ini. Basically kayak gitu, jelasin motivasi kalian apa sih buat ke luar negeri itu kenapa gitu loh, technically. Dan yang hal krusial lainnya adalah interview dan juga tes tulis. Itu yang aku harus prepare, mulai dari ada juga setiap kampus yang tes bahasa Inggris lagi walaupun kalian udah punya IELTS. Ada soal-soal kayak TPS-nya SBMPTN juga ada, psychology kayak gitu. Terus ada matematika dan beberapa juga ada kimia, fisika, dan biology. Depends on the institutions and the scholarship itself gitu loh. Stipendium Hungaricum Scholarship, beasiswa yang aku sekarang dapat di Hungary, itu merupakan beasiswa yang aku apply pertama kali waktu itu. Aku inget banget deadline-nya 15 Januari. Ya udah, berkas semua IELTS, interview, bla bla bla. Akhirnya aku
jadi worthy aku dapat beasiswa ini yang pengumumannya waktu itu di bulan Juni. Aku nggak nyangka banget sebenarnya dapat beasiswa stipendium ini dan juga beasiswa lainnya yang aku dapat sampai bisa 5. So jadi ya kayak gitu kurang lebih ceritanya. Dan semoga aku menjawab pertanyaan kalian tadi. Tapi kalau kalian pengen aku jelasin lebih detail tentang gimana cara apply stipendium ini specifically dan mungkin kenapa akhirnya memilih stipendium dibanding beasiswa lain yang aku dapat, kan ada 5 tuh, kenapa pilihnya stipendium. Aku mungkin bisa buat video lain yang fokus jawab pertanyaan itu tadi. So yeah, I'm here dan sekarang aku lagi jalan ke Metro M3 buat pergi makan malam di restoran Korea. Sekitar 3 stop doang naik metro kalau nggak salah, dari stasiun yang namanya Paranasikte ke Corvination. So sekarang aku lagi turun ke Metro M3 buat pergi ke tempat makannya, and I'll talk to you guys later, okay? Jadi aku udah nyampe, aku udah dapat orderannya. Ini aku minumnya ada strawberry frappe boba gitu. Terus ini green chicken wings-nya rasa honey garlic sauce. Dan mereka karena udah mau tutup 30 menit lagi, aku bakal 10 menit aja supaya aku makannya bisa cepet. And I'm gonna talk to you guys later, okay? Aku baru aja selesai makan dan aku habis sekitar 4.700 foreign. 4.700 foreign itu kalau kita konversi ke rupiah jadi sekitar 200.000 kurang lebih, dan chicken wingsnya sendiri dapat 6 pieces, aku bayar sekitar 80 ribuan, dan bobanya lebih mahal daripada chicken wingsnya, itu sekitar 100.000. Dan waktu aku datang ke sini, aku itu kangen banget sama chat time-nya Indonesia. Karena di sini nggak ada chat time mereka itu ada di Praha, yang kalau naik bus 7 jam sendiri. Aku pernah cobain beberapa boba di sini, nggak enak, jujur kayak nggak enak, aneh banget. Sampai akhirnya ketemu Fine Tea ini, boba terenak yang aku pernah coba di Hungary. Tapi ya ini harganya nggak ngotak kayak boba 100.000 sendiri, lebih mahal daripada aku bayangin. So guys, jadi segitu aja dulu video dari aku hari ini. Semoga kalian bisa dapat suatu informasi yang bermanfaat buat kalian, especially tentang gimana caranya aku bisa luar negeri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Nyalain juga tombol lonceng notifikasinya, jadi kalau misalnya aku ada video baru kalian langsung dapat notif. And yeah, I'm ready to see you on the next video.